Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91, dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh sahabat tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi di tanah Jambi, yang mana kisah yang akan saya ceritakan ini akan berkaitan dengan sebuah urban legend, sebuah cerita yang berdasarkan cerita dari masa lampau dan sampai saat ini. Apa yang diceritakan di masa lampau, kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau ini masih terjadi di masa sekarang. Apakah itu termasuk dalam kategori urban legend atau sebuah kisah nyata yang berdasarkan atau berasal dari masa lampau? Silakan sahabat-sahabat kategorikan sendiri. Namun di sini saya lebih nyaman menempatkan pembahasan kita di video kali ini dalam urban legend, karena sesuatu yang terjadi di masa lampau yang masih dapat kita rasakan atau kita jaga sampai hari ini merupakan sebuah kisah peninggalan yang akan menjadi sebuah perbedaan adat istiadat dari berbagai wilayah. Jambi memiliki cerita tersendiri, memiliki urban legend tersendiri. Ingat, lain lubuk, lain ikannya, namun ikan tetaplah ikan. Inilah sebuah kisah misteri Sinde. Jambi memiliki kawasan yang luas, berdiri dari beberapa wilayah provinsi, dan Jambi menyimpan sejuta misteri yang patutnya satu persatu akan saya keluarkan, satu persatu akan kita ulik sama-sama mencari kebenaran dari sebuah misteri. Dan di kesempatan kali ini, sebuah kisah misteri atau kejadian misteri yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai cerita rakyat atau peninggalan cerita dari masa lampau yang sampai hari ini masih dijaga. Dijaga dalam arti kata bukan untuk dijaga kelestariannya, tapi dijaga adat istiadat, adab dalam berperilaku. Petuah, petitih, itu yang kami katakan. Pantang larang, mungkin yang dikenal di masyarakat umum, atau pamali, istilah dari bahasa Jawa yang mengartikan sesuatu perbuatan tingkah laku yang dilarang, yang dilanggar, yang tidak diperbolehkan kita lakukan dalam situasi tertentu. Semisalnya pamali yang umum kita ketahui ini ketika azan maghrib atau waktu maghrib masuk. Pamali untuk berkeluyuran di luar rumah. Itulah
istilah petuah petitih, pantang larang yang umum kita ketahui. Dan di Jambi, pantang larang atau petuah petitih itu juga banyak diterapkan. Adat istiadat berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan menjadi satu petanda, menjadi satu ancaman, menjadi satu bencana yang sudah dapat dibuktikan di masa lampau oleh orang tua-tua kita terdahulu. Itu dijadikan petuah petitih, pantang larang untuk kita lakukan di era sekarang. Agar apa? Untuk apa? Agar keburukan kejadian mengerikan yang sudah terjadi di masa lampau dengan perihal adab kelakuan yang kita lakukan dalam larangan tersebut ini tidak terulang lagi. Itulah makanya kita patut menjaga petuah petitih agar tetap dijalankan. Apa yang dilarang jangan kita lakukan, apa yang dilanggar jangan diperbuat. Seperti dalam kisah yang akan saya bawakan dengan judul Sinde, sebuah istilah penyebutan tentang apa yang terjadi di masa-masa seorang wanita hamil di kehamilan pertama, atau kalau kami orang Jambi menyebut istilah tersebut dengan bunting bungaran. Ketika pemuda-pemudi, anak gadis yang sudah menikah, hamil di masa kehamilan pertama, itu istilah penyebutannya bunting bungaran, yang mana dipercaya ketika bunting bungaran itu terjadi di usia kehamilan pertama, di bulan pertama sampai masuk di bulan ke-7, ini sangat rentan sekali, sangat rawan sekali dari gangguan-gangguan makhluk gaib, apapun itu jenisnya. Janin yang dikandung atau bunting bungaran yang tengah dialami perempuan ini menjadi incaran makhluk-makhluk gaib untuk menggugurkannya atau untuk mengambil janin yang tengah dalam kandungan. Makanya dari itu, wanita-wanita muda yang hamil dalam masa hamil atau bunting bungaran ini banyak sekali petuah petitih yang harus dilakukan. Banyak sekali hal-hal yang harus dijaga. Banyak sekali hal-hal yang tak boleh dilanggar. Ketika petuah petitih, larang pantang dilanggar, musibah takkan terelakkan, seperti dalam kisah yang akan saya ceritakan di video kali ini. Seorang wanita yang bernama Ulfa. Kejadian ini terjadi di tahun 2005 silam, sahabat-sahabat. Yang mana saya mendisklaimer sebelum jauh masuk ke dalam cerita ini, saya ingin mendisklaimer bahwa jika ada kesamaan cerita dalam arti kata, apa yang saya sampaikan ini mungkin terjadi juga di kampung halaman sahabat-sahabat, itu semua bisa saja terjadi. Namun, istilah penyebutan dalam istilah kejadian ini itu identik berasal dari daerah wilayah masing-masing. Tidak mesti apa yang saya sebutkan di dalam kisah ini itu sama penyebutannya di dalam kisah atau cerita di wilayah sahabat masing-masing. Yang namanya kejadian hal-hal yang berbau larang pantang, apalagi menyangkut wanita hamil, ini pastinya ya sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak tabu lagi, sesuatu yang seringlah kita dengar. Mungkin saja kejadiannya ini berbeda-beda. Nah, saya ingin membagikan cerita ini, membagikan apa yang terjadi di Jambi, mungkin akan menjadi pembeda apa yang terjadi di kampung sahabat-sahabat dengan apa yang terjadi di kampung halaman saya. Ya, ini akan menjadi pembelajaran juga. Apa yang tidak sahabat-sahabat ketahui, mungkin bisa dapat diketahui dari cerita yang saya bawakan. Karena wanita hamil ini bukan hitungan 1-2 di masa kita hidup sekarang ini. Mungkin sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini ada yang tengah bunting bungaran, ini bisa menjadi acuan. Bukan mesti dipercaya plek, enggak, tapi apa salahnya? Apa salahnya kita menghindari sesuatu yang buruk? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ulfa di tahun 2005 menikah dengan kekasih hatinya yang bernama Rido. Diceritakan Ulfa dan Rido ini bertemu, pacarannya itu di masa-masa mereka berkuliah. Mereka berkuliah di kota Jambi, mengambil jurusan yang sama, yaitu dalam akademi keperawatan lah. Jadi tidak perlu saya sebutin di mana tempat mereka kuliah. Singkat cerita,
Setelah mereka lulus dari perguruan tersebut, mereka ini serius lah berpacaran ya. Dari awal-awal semester itu sampai selesai dalam pendidikannya, mereka serius pacaran dan sudah berkomitmen ketika selesai nanti mereka akan menikah. Kedua belah pihak mempelai pun sudah saling berkenalan, yang mana Ulfah orang Jambi asli. Beliau berdomisili, ibu bapaknya ini di kota Jambi, sedangkan Ridho orang Jambi asli juga. Namun Ridho ini berdomisili atau berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Ketika Ridho kuliah di Jambi, Ridho ini ngekos karena kampungnya ini lumayan jauh dari kota Jambi. Berjarak kurang lebih sekitar, kalau menempuh perjalanan dengan mobil, ini kurang lebih sekitar 5-6 jam. Tepatnya di wilayah Sarolangun. Di sanalah kampung halaman Ridho ini. Dan ketika pacaran ya, keluarga Ulfah ini sudah berkenalan. Ridho pun memperkenalkan keluarganya kepada keluarga Ulfah ini bukan sekali dua kali. Dibawa ke Jambi, diperkenalkan karena niat mereka ini memang betul-betul serius. Dan singkat cerita, rencana mereka pun berjalan sesuai dengan harapan. Selesai kuliah, mereka menikah dalam restu kedua belah memihak. Dan mereka ini orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi, Ulfah dan Ridho ini. Mereka ingin betul-betul hidup mandiri, apalagi mereka ini sudah berbekal pendidikan yang cukup ya. Dan pada masa di tahun 2005, pendidikan yang ditempuh Ulfah dan Ridho ini boleh dikatakan untuk peluang kerjanya ini masih sangat besar sekali. Namun komitmen dari sepasang pengantin baru ini, ketika sudah menikah nanti, biarkan aku saja yang bekerja, Ridho bilang. Sedangkan kamu ya urus rumah tangga lah, mana tahu nanti rezeki kita baik, kamu hamil, ya uruslah kehamilan pertamamu dulu, dan setelah nanti anak pertama kita lahir, terserah ya apa yang ingin kamu lakukan, apa mau jadi ibu rumah tangga atau bisnis atau mau kerja sesuai dengan akademis yang kita tempuh, ya silakan. Tapi permintaan Ridho dan sudah menjadi komitmen kemauan mereka berdua, sepasang suami istri ini. Awal menikah, Ulfah menjadi seorang ibu rumah tangga, Ridho seorang lah yang berperan, betul-betul berperan menjadi kepala rumah tangga dan menjadi tulang punggung di keluarga kecil tersebut. Nah, mereka pun juga tidak main-main nih sahabat-sahabat. Sebelum menikah, sebelum resepsi pun, mereka sudah menyiapkan sebuah rumah tempat tinggal. Walaupun bukan rumah hak milik pribadi, masih ngontrak pada saat itu, tapi itu sudah dipersiapkan. Isi-isi barang sudah disiapkan. Jadi setelah resepsi pernikahan, mereka tidak balik ke rumah kedua orang tua lagi. Mereka langsung menetap tinggal di rumah kontrakan yang sudah dipersiapkan. Di tahun 2005, mereka menikah menempati kontrakan tersebut. Dan alhamdulillah, 2 bulan pernikahan, kabar gembira terdengar dari pasangan suami istri ini. Pasangan pengantin baru ini hamil istrinya. Ulfah hamil, sahabat-sahabat. Nah, kabar gembira ini pun disampaikan kepada kedua belah pihak keluarga. Keluarga Ulfah dikabarin, senanglah ibu bapak Ulfah. Mengucap syukur atas kehamilan putrinya, dan dikabarinlah ke kampung, ke Sarolangun. Ridho kasih kabar kalau istrinya ini tengah mengandung. Kegembiraan saat menerima kabar kalau Ulfah hamil ini berbeda sekali dirasakan, atau euforianya itu berbeda sekali dirasakan oleh pihak keluarga Ridho. Karena Ridho ini merupakan satu-satunya anak laki-laki di keluarga tersebut dan anak laki-laki pertama. Anak pertama dalam keluarga tersebut. Ridho ini 3 bersaudara dia. Ridho anak laki-laki, anak pertama. Di bawah Ridho ada 2 orang adiknya, ini perempuan semua. Jadi ketika Ulfah ini hamil, orang tua Ridho, keluarga Ridho di kampung ini sangat senang sekali karena ini kehamilan cucu pertama, dan inilah yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Mendapat kabar, langsung datang dari Sarolangun, langsung datang ke kontrakan Ridho, melihat kondisi Ulfah. Di saat itulah, di saat kedatangan kedua orang tua Ridho untuk mengucapkan selamat dan melihat kondisi Ulfah yang hamil muda ini ya, bunting bungaran ini, kedua orang tua Ridho di sini memiliki pandangan tersendiri dalam rencana kehamilan dari si Ulfah. Pertama, mempertimbangkan kekhawatiran, mempertimbangkan ya cucu pertama ini takut kenapa-napa kehamilan, karena ini kan anak muda yang mana mereka tinggal cuman berdua, walaupun
jarak rumah ibu bapak Ulfa ini tidak terlalu jauh lah dari rumah yang dikontrak Ulfa, tapi tetap kekhawatiran mereka ini fokus kepada Ulfa yang dilihatnya pada saat itu dengan rutinitas pekerjaan Ridho sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jambi. Rutinitas kerjanya ini lebih banyak meninggalkan istrinya seorang diri di rumah. Itulah yang menimbulkan kekhawatiran kedua orang tua Ridho. Bertepatan pula pada saat orang tua Ridho datang. Ridho ini tengah menjalankan shift pekerjaan malam, jadi dinas malam. Jadi dari jam 6 sore dia pamit pergi kerja, balik-balik itu pagi jam 8 jam 9 baru balik. Nah, disitulah timbul kekhawatiran dan pertanyaan. Bertanyalah ibu bapak Ridho kepada Ridho, emang pekerjaan kamu tidak bisa apa dikerjakan di pagi hari saja atau aktivitas di siang hari saja, dan malam kamu bisa betul-betul fokus nemenin istrimu di rumah. Ingat nak, istrimu tengah bunting bungaran, sedang hamil muda. Ingat, kita ini orang dusun, petua petitih pantang untuk ninggalkan bini bunting bungaran di rumah sendirian. Ridho mencoba untuk menjelaskan bahwa ya tidak bisa bu, pak, ini sudah ada jadwalnya. Ini bukan ya, rumah sakit yang Ridho punya gitu. Jadi Ridho ini karyawan di sana, ya ngikutinlah aturan yang ada di sana. Respon atau tanggapan dari kedua orang tua Ridho cuma diam. Dah, baliklah kedua orang tua Ridho ini dari kunjungannya itu balik ke kampung ke Serolangut. Seminggu kemudian, orang tua Ridho ini tiba-tiba datang tanpa ngasih kabar, tanpa ada rencana, tiba-tiba datang lagi ke Jambi mengejutkan Ridho dan Ulfa dan mengutarakan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Apa yang dikatakan ibu dan bapak Ridho? Nah, seminggu sudah bapak ibu di kampung, tidur malam tidak nyenyak, siang penuh kekhawatiran. Kami memikirkan Ulfa, memikirkan kandungan Ulfa. Ulfa yang bingung mendengar apa yang disampaikan, yang diutarakan oleh kedua orang tua Ridho. Di sini cuma bengong awalnya. Ridho bertanya, apa yang ibu bapak khawatirkan? Ya khawatirlah melihat kemarin kalau kamu tuh perginya sibuk maghrib, kamu pergi jam 9, jam 10 pagi baru balik. Siapa yang nemenin istrimu di rumah? Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Dan ya istilahnya ini ada sedikit penawaran lah dari kedua orang tua Ridho, karena kecintaan kepada anak ya, dan penantian yang sudah lama untuk menantikan kelahiran cucu pertama. Khawatir, sayanglah jatuhnya dengan Ulfa ya, anak mantu perempuannya ini takut terjadi apa-apa. Awalnya Ridho ini dipanggil tanpa Ulfa mendengar pembicaraan kedua orang tua Ridho dengan si Ridho. Dipanggil, mereka ngomong bertiga. Orang tuanya ngomong kayak gini, keberatan enggak kamu kira-kira Do, kalau Ulfa selama masa kehamilannya menjelang nanti masuk ke 7 bulan itu ibu bapak bawa ke kampung, biarlah kami yang merawat, yang menjaganya di kampung. Toh juga di sini kan nggak ada kerjaan juga, nggak ngapa-ngapain juga, cuman di rumah aja. Kami khawatir nak, takutnya nanti amit-amit setan iblis, kita nggak tahu. Kita nggak tahu setan iblis ada di mana, di sudut mana. Kami takut hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di kampung di masa lalu bisa terjadi di tempat ini. Walaupun ini kota, setan iblis tidak mandang tempat, tidak mandang waktu. Naas, itu bisa terjadi kapan saja. Kami antisipasi saja, karena kami sayang dengan istrimu, kami sayang dengan calon cucu kami. Mendengar apa yang diutarakan oleh ibu bapaknya penuh dengan harapan dan ya serius ngomong ini, Ridho minta, aku ngomong dulu lah sama istriku. Kalau iya kata dia, yo aku senang, malah senang, jadi kerjaku pun tidak terlalu kepikiran. Dan Ridho pun mengutarakan keinginan dari kedua orang tuanya, gayung bersambut kendak balam padi rebah. Ulfa yang mengetahui keinginan dari kedua orang tua Ridho atau ibu bapak mertuanya ini berdasarkan lillahi ta'ala kecintaannya, sayangnya kepada Ulfa, kekhawatiran yang besar kepada Ulfa. Ulfa seorang perempuan yang memiliki pandangan ke depannya itu memang jauh lah dari wanita-wanita umum pada zaman itu, karena dari nilai akademis
yang telah dilalui Ulfa memang boleh dikatakan 10 besar lulusan terbaik pada zaman itu di akademis yang dilalui Ulfa, itu Ulfa salah satunya 10 terbaik. Jadi dia memiliki pandangan-pandangan yang ke depan itu ya tidak seuzon, tapi selalu berpikir rasional, dan rasa kasih, rasa sayang dari ibu bapak mertua tadi ya membawa Ulfa mengiyakan keinginan dari ibu bapak mertuanya tanpa ada debat. Kayak tidak banyak pertimbangan, ya udah, tidak apa-apa. Kalau aku tidak ngerepotin ibu dan bapak, ya tidak apa-apa. Tapi kamu janji, Mas. Ya, paling tidak 2 minggu sekali, atau ya jangan lama-lama lah. Kamu susulin aku ke sana. Aku kangen sama kamu. Yang mana di tahun 2005 teknologi tidak seperti kayak sekarang bisa video call segala macam. Yang punya handphone saja, kalau khususnya di Jambi ya, apalagi di daerah Sarolangun, itu boleh dihitung pakai jari. Telepon rumah lah, akses yang dekat atau yang mempermudah untuk komunikasi. Semua rencana yang keinginan ya, bukan rencana sih, tapi keinginan dari ibu dan bapak Ulfa sudah diterima. Dengan senang hati mereka pulang ke kampung, ke Sarolangun. Jadi sebelum pulang ke Sarolangun, patutnya adat-adab itu harus dijalankan. Pamit dulu lah. Besan ini ke rumah besan. Ya, ibu bapak Ridho pamit dulu untuk bawa si Ulfa pulang ke kampung untuk merawatnya sampai 7 bulan nanti. Itu pamit minta izin kepada keluarga dari si Ulfa, pamit minta izin kepada ibu dan bapak Ulfa. Beliau pun, ibu bapak Ulfa, tidak keberatan dan merasa tersanjung. Begitu perhatiannya besanku ini, dan itulah tadi bahasa tata keramanya. Besan, apa ndak ngerepotin kalau Ulfa di sana, nanti nyusahin anak kami ini, ndak terlalu mandiri, ngerepotin nanti. Ndak. Apapun istilahnya kepribadian dari si Ulfa, bukan itu yang mau kami tekankan istilahnya ya. Kami itu cuma khawatir, takut apa-apa. Bukan ndak percaya kalau keluarga di sini menjaga, memperhatikan Ulfa, ndak, tapi risau hati ini melihat ditinggal sendirian kayak gitu. Nah, jadi diizinkan, dan singkat cerita pulanglah Ulfa ini ke rumah keluarga Ridho yang ada di Sarolangun, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yang mana wilayah Sarolangun ini di era tahun 2005 ini sudah mulai masuk ke dalam tahap pengembangan atau sudah cukup berkembang. Namun seberapa berkembangnya wilayah-wilayah atau kabupaten-kabupaten yang ada di Jambi, adat istiadat, adab beradat itu takkan pernah ditinggalkan, karena itu sudah sejati terlahir dalam darah yang ada di negeri Melayu Jambi. Adat-adab itu harus sejalan dengan perilaku kehidupan bermasyarakat. Ingat, adat dan adab. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal, di depan tadi, lain lubuk, lain pula ikannya, namun ikan tetaplah ikan. Sebuah peribahasa yang menggambarkan berbeda wilayah, berbeda tempat, beda lagi tata krama, beda lagi pemahaman tentang adat, pemahaman tentang sesuatu yang di luar logika atau sesuatu tata krama lah, baik itu tata krama bersosial ataupun tata krama ke alam. Karena tata krama itu tidak semata-mata cuman untuk kita yang hidup bersosial sesama insan, namun tata krama dengan alam, dengan lingkungan itu patut juga kita jaga ketika kita berada di tempat yang baru. Dari situlah kedua orang tua Ridho, ibu bapak mertua dari si Ulfa, di hari kedua ketika Ulfa ini sudah ada di rumah mereka, adat-adab yang ada di kampung mereka ini mereka bawa, mereka tuturkan, mereka sampaikan kepada menantu kesayangannya ini untuk dijalankan, untuk diterapkan. Terkhusus lagi adat-adab petuah petiti, larang pantang untuk wanita yang tengah bunting bungaran. Ulfa sedang bunting bungaran, kehamilannya masuk bulan pertama, masuk ke bulan kedua, sedang harum-harumnya. Ini yang harus dijaga, ini yang harus diperhatikan, mulai dari sikap, perilaku, apa yang dijadikan kebiasaan, apa yang disebut sebagai tata krama, itu semuanya ada aturannya
ada larang pantangnya, ada yang dapat dilakukan, ada yang tidak patut dilakukan sama sekali kepada seorang wanita yang tengah bunting bungaran. Beberapa petua petiti itu disampaikan dan beberapa pakaian atau beberapa jimat sebagai tangkal dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang mengincar janin si bunting bungaran ini, itu dititipkan, diberikan kepada Ulfa untuk selalu dijaga, dipakai sesuai dengan petunjuk yang disebutkan oleh ibu dan bapak mertuanya. Apa-apa saja disebutkan. Wanita bunting bungaran pantang untuk mandi ketika waktu maghrib. Wanita yang tengah bunting bungaran pantang untuk duduk depan lawang atau duduk di depan pintu. Wanita yang tengah bunting bungaran pantang untuk warawiri di dalam rumah dengan menggunakan kemben anduk, apalagi anduk itu dililitkan ke leher. Wanita tengah bunting bungaran pantang untuk berias, untuk bermake up medok ketika di malam hari kalau tidak ada kegiatan atau acara yang mewajibkan untuk berias. Wanita tengah bunting bungaran pantang untuk memegang senjata tajam di malam hari, baik itu gunting, baik itu pisau, baik itu jarum, baik itu sesuatu yang dapat melukai jasad, melukai tubuh, terkecuali gunting lipat yang dijadikan jimat. Jimat tangkal untuk menangkal gangguan-gangguan makhluk gaib yang sudah tersusun rapi dalam jeringo bangle yang kami katakan di Jambi itu sebagai jimat untuk wanita bunting bungaran. Apa itu jeringo bangle nanti akan saya jabarkan. Nah, jadi sudah dijelaskan semuanya kepada si Ulfa tadi. Ulfa yang notabene besar lahir di kota, yang sama sekali tidak terpintas di pikirannya bakal masuk hidup di lingkungan sosial masyarakat yang ada di wilayah kabupaten, yang ada di wilayah yang cukup jauh lah dari kota, dari ibu kota, istilahnya kayak itu ya. Jadi lingkungannya berbeda, pergaulannya berbeda, dan adat-adat itu beda juga. Seperti yang saya katakan, lain lubuk lain ikannya. Ketika di Jambi, adat istiadat, adab berperilaku itu tetap ada, tapi norma-normanya tidak sekaku ketika kita berada di wilayah kabupaten. Wilayah-wilayah yang masih menjunjung tinggi adat-adab dalam berperilaku tadi. Nah, jadi Ulfa orang yang berpikiran maju ya, berpikiran rasional, sempat di sini terbesit di pikirannya, ini kuno, tapi ya udahlah, ini pasti ada kebaikan untuk aku. Ya udah, apa yang diberikan, apa yang dipesankan itu diniatkan Ulfa untuk dijalankannya. Jeringo bangle yang saya sebutkan tadi itu adalah syarat-syarat yang diambil dari alam, seperti kayak ya jeringo itu rempah-rempah. Bangle itu seperti kayak kencur ya, kayak temulawak tepatnya. Nah, itu adalah rempah-rempah yang mana dipercaya wanita bunting bungaran itu kan baunya tadi kan wangi. Nah, dengan adanya jeringo bangle lengkap di situ dengan syarat-syarat yang lain, itu akan mengkelabui kehamilannya. Wanginya cabang bayi yang dikandung wanita bunting bungaran ini dapat terkamuflase dengan jimat tersebut. Teralihkanlah. Jadi makhluk astral yang ada di sekitaran wanita itu, ya makhluk astral yang sejatinya ada di sekitar kita, ini ndak tahu kalau wanita ini tengah bunting bungaran. Jadi ndak diganggu lah, hakikatnya seperti itu. Itu lengkap, syaratnya lengkap dengan satu senjata tajam gunting lipat. Itu kan ada gunting kecil yang bisa dilipat, itu dimasukkan di situ sebagai syarat. Kalau ndak ada gunting lipat, itu diganti jarum. Kalau ndak pakai silet, itu pokoknya senjata tajam lah dimasukkan di situ. Jeringo banglenya lengkap, dan ada satu pelengkap lagi, satu tumbuhan, satu jenis tumbuhan yang dia tumbuhnya itu tumbuh dari tanah, itu memang berbentuk kayak kuku manusia. Ya, kuku manusia, bentuk benar-benar kayak kuku manusia yang kuku panjang itu. Kalau di Jambi menyebut atau istilah dalam mengenal tumbuhan itu dengan nama tanaman kuku sinde. Nggak tahu ya, kalau dalam penyebutan ilmiahnya itu tanaman apa, nanti bisa di-spill nih gambarnya seperti ini. Itu adalah salah satu syarat utama untuk jeringo bangle tadi, untuk jimat yang mestinya selalu dipakai
sama wanita bunting bungaran ini dari kehamilan bulan pertama sampai bulan ke-7 ini ditaruh di kutangnya, diselipin di kutangnya karena itu bungkusannya kecil. Nah, itu ndak boleh sampai lepas. Lepasnya itu ke kamar mandi aja. Nah, itu dikasih sama ibu bapak mertuanya si Ulfa, dipakai sama si Ulfa. Masuklah ke kehidupan sehari-hari yang dijalankan Ulfa ketika sudah berada di wilayah Sarolangun. Ridho yang ikut mengantar Ulfa pulang ke kampung halamannya untuk tinggal di rumah ibu dan bapaknya untuk menjalani masa kehamilan dari masa-masa awal kehamilan sampai nanti di bulan ke-7 setelah 7 bulanan nanti baru rencananya balik ke kota Jambi untuk lahiran di kota Jambi. Ini menemani sang istri menginap atau tidur di kampung halaman di rumah ibu bapaknya ini selama 3 hari. Hari pertama begitu nyampai, hari kedua si Ulfa tadi mendapatkan banyak wejangan, banyak pembelajaran untuk menjaga kehamilannya tadi. Banyak larang pantang dan larang pantang yang dikasih sama ibu dan bapaknya si Ridho. Ini bukan berarti gini loh, gara-gara aku tinggal di kampung atau di dusun lah balik ke kampung suamiku, malah aku ribet hidupku. Banyak dapat larang pantang, bukan itu yang dipikirkan Ulfa. Jadi yang dipikirkan Ulfa seperti ini. Inilah mungkin kekhawatiran kedua orang tuanya si Ridho, ibu bapak mertuaku, kalau aku di Jambi, hal-hal seperti ini tidak bakal dapat aku ketahui. Dan penjagaan-penjagaan misalnya seperti jimat ini kan bukan kita pakai jimat itu dengan tanda kutip kita harus yakin dengan jimat, harus dikategori musyrik, syirik, enggak. Kita bukan percaya dengan jimat, tapi kita percaya dengan khasiat barang-barang atau apa-apa saja yang dijadikan jimat tersebut, dijadikan kesatuan jimat tersebut, ini diambil dari alam dan Allah menciptakan benda-benda, barang-barang tersebut, tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang dijadikan jimat itu memiliki khasiat, memiliki kemampuan sendiri-sendiri dan semua itu lantaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya memanfaatkan khasiat yang telah Allah berikan ke tanaman-tanaman itu untuk melindungi diri kita. Bukan kita percaya dengan jimat. Jadi jangan kita menjudge orang yang megang atau pakai jimat syirik, musyrik, jangan. Kita lihat dulu kategori atau kegunaan jimat tersebut atau pemahaman tentang jimat tersebut dari mana dan sampai kemananya. Nah, pemikiran Ulfa seperti itu. Jadi kalau aku di Jambi, kekhawatiran ibu dan bapak mertuaku, aku lebih gampang terserang dari gangguan-gangguan makhluk gaib karena kehamilanku ini kehamilan muda dan rentan sekali. Memang banyak sekali kejadian-kejadian ibu hamil muda ini diganggu sosok makhluk gaib dan ujung-ujungnya apa? Keguguran. Beranak mentah kalau bahasa Jambi. Itu yang dikhawatirkan dan Ulfa menerima itu. Dan dari penerimaan Ulfa dengan situasi keadaan pemahamannya yang baik tentang petuah petiti tersebut, dijalankannya lah petuah petiti tersebut. Pergilah Ridho ini meninggalkan Ulfa di rumah itu, dipercayakan kalau kedua orang tuanya tidak bakal menyia-nyiakan mantu dan calon cucunya, dengan perasaan lega, dengan perasaan ya nggak khawatir akan terjadi sesuatu ketika Ridho kerja. Ridho meninggalkan Ulfa dan insya Allah Ridho mengatakan kepada Ulfa, seminggu sekali nanti dek, kalau ndak ada waktu yang ya mepet lah jadwal praktekku atau jadwal dinasku, insya Allah seminggu sekali aku bakal balik ke sini untuk nemuin kamu, untuk nemenin kamu di sini. Apa ndak capek? Kata Ulfa. Ya ndak lah, ndak jauh juga, dekat. Yang penting kamu tenang-tenang di sini, jangan khawatir dengan pekerjaanku, insya Allah aku di sana baik-baik saja. Itulah yang dikatakan Ridho dan berpisahlah Ridho dan Ulfa untuk sementara. Nah, mulai di sini Ulfa menjalankan hari-harinya. Petuah petiti yang diberikan oleh ibu mertuanya ini dijalankan dengan baik oleh Ulfa. Sebulan tinggal di sana. Alhamdulillah perasaan nyaman dirasakan Ulfa, kasih sayang yang begitu besar dirasakan Ulfa. Masuk bulan kedua, dalam tanda kutip bulan kedua Ulfa tinggal di sana, kandungan Ulfa sudah masuk di usia kandungan yang ketiga, 3 bulan. Dan masuk bulan keempat usia kandungan Ulfa. Disinilah nggak tahu Ulfa ini mulanya atau awalnya bermula dari mana, tapi
rasa Ulfa untuk mengikuti petuah petiti dan menyikapi perhatian kedua orang mertuanya ini itu ditanggapi Ulfa dengan berbeda ketika awal tinggal di sana. Seketika saja itu berubah. Awalnya Ulfa mengira kalau ini adalah gejolak atau perubahan dari reaksi ibu mengandung. Pertama ya sensitif perasaan itu lebih peka karena suami jauh, ini sering merasa kayak iba, ya butuh perhatian lebih, dan Ulfa menganggap kalau perubahan sikapnya itu berasal dari kandungannya, gitu ya. Mulai dari keinginan yang menentang atau keinginan yang melanggar pantang larang yang sudah ditanamkan dari awal, itu semua dianggap Ulfa awalnya ini keinginan janin, sulit untuk ditentang, dan dari situlah sikap Ulfa berubah, yang tadinya lembut mulai jadi penentang. Apa yang dilarang, apa yang dipantang, itu dilakukan Ulfa secara suka-suka. Sampai di mana ibu mertua dari Ulfa mengingatkan Ulfa ini sudah bosan mungkin. Berulang kali, sebagai contoh semisalnya, "Nak, ini jam 4 sore ya. Ulfa, mandi nak. Jam 4 lewat udah nih. Ingat kamu tuh bunting, kamu hamil. Jangan mandi sibuk maghrib nanti. Sibuk orang nak semayang maghrib, sibuk azan, kamu sibuk nak mandi. Pantang nak. Ingat kamu hamil." Ya mak, iyanya ada, tapi tidak dilakukan sama si Ulfa. Ya itu tadi. Ulfa menganggap, aku lagi males nih, lagi enak rebahan. Ntar aja lah, ganggu aja lah, nyuruh mandi, ntar lah. Maghrib juga masih lama. Perasaan itu dianggap Ulfa timbul itu bawaan janin. Ya sudah. Beberapa waktu kemudian diingatkan lagi sama ibu mertua. Pemikiran dan jawaban Ulfa ini bertentangan. Iya mak, aku mandi, itu jawabannya, tapi nyatanya Ulfa masih rebahan di atas tempat tidur. Begitu mendekati waktu maghrib, begitu kamar mandi ini mau digunakan untuk ambil wudhu atau segala macam, barulah si Ulfa ini sibuk mandi. Dan sebelum mandi, Ulfa ini bekain nanduk dia. Dari kamar ke depan, dari depan ke kamar mandi, nggak masuk kamar mandi, cuma celingak-celinguk, masuk lagi ke kamar, duduk lagi, dan begitu azan maghrib berkumandang, barulah dia sibuk mandi. Itu adalah pantang larang untuk wanita hamil. Walaupun kehamilannya sudah masuk di usia kandungan keempat, tetap ini adalah bunting bungaran, anak pertama, tetap menjelang 7 bulan. Rentan sekali. Wanita bunting bungaran akan gampang diganggu oleh sosok-sosok makhluk astral, dan yang lebih fatalnya lagi, jeringo bangle yang dititipkan untuk selalu dipakai kecuali masuk kamar mandi oleh ibu mertuanya Ulfa, ini sudah tidak tahu kemana. Udah tidak pernah lagi dipakai sama Ulfa. Ketika ibu mertuanya mengetahui jeringo bangle sudah tidak dipakai lagi sama Ulfa, ibu mertuanya di sini ya mau marah tapi takut tersinggung, dinasehatin baik-baik, ditanya baik-baik, malah Ulfanya kayak mencoba kayak mencemooh lah. Apa sih bu, ribet naruh-naruh di sini, nggak enak rasanya, ganjel, biarin aja lah, nggak ngaruh juga kandunganku dengan benda-benda kayak gitu. Ya udahlah, udah 2 bulan juga aku pakai, ya, nggak tahu aku di mana, lupa aku nyimpannya. Jadi istilahnya kayak nentang alam. Nah, di situ timbul kekhawatiran dari kedua orang tuanya si Rido tadi. Tapi apa yang atau perubahan yang terjadi kepada Ulfa ini tidak diceritakan kepada Rido. Ketika Rido balik, ibu bapaknya menganggap semuanya ya berjalan sesuai dengan harapan, dan ketika Rido balik, sikap Ulfa di sini berubah lagi. Ngenyek. Tahu kan bahasa ngenyek? Bahasa ngenyek itu kayak apa ya istilahnya, kayak apa yang tidak sepatutnya dilakukan di depan suami itu dilakukan. Misalnya bermanja-manjaan atau sengaja melawan atau menentang ibu bapak mertua dengan melakukan pantang larang yang sudah diingatkan jangan dilakukan. Itu sengaja dilakukan sampai-sampai ibu bapak si Rido ini tidak berani menegur Ulfa, takut suaminya tersinggung, ya Rido lah yang dipanggil. Sebagai contoh, di meja makan. Ini bukan untuk wanita yang tengah bunting bungaran saja ya, untuk semua situasi lah.
Ya, semua keadaan itu ndak boleh kita di meja makan itu nasi putih dicampur aduk dengan lauk, yo dikekar kalau kami bahasa Jambi itu kayak diacak-acak kayak gitu, dan ndak dimakan. Ndak boleh. Pertama, mubazir. Rezeki yang mutlak itu adalah makanan. Punya duit 10 M, tapi kalau ndak bisa kita belikan makanan atau kita ndak bisa makan lagi, itu bukan rezeki lagi, ndak ada nikmatnya lagi. Rezeki yang mutlak, rezeki yang dapat kita nikmati, itu adalah makanan. Hargailah makanan. Karena banyak orang yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan sesuap nasi. Jadi kalau sudah di meja makan, nasi lauk lengkap, jangan disia-siakan seperti itu. Apalagi kamu tengah bunting, nanti anakmu jorok jadinya, nanti anakmu ketularan sifatmu, nanti anak dalam kandunganmu ketularan sifat ketika kamu tengah melakukan itu tuh masuk ke anak ini. Jadi orang tengah bunting itu lakukanlah yang baik-baik, biar janin yang ada di dalam kandungannya itu menerima respon yang baik-baik juga. Nah, itu sengaja dilakuin Ulfa sampai-sampai kedua orang tua Ridho kayak, aduh ini anak kenapa kayak gitu ya. Dah akhirnya Ridho lah, Ridho yang dipanggil, Ridho yang diomongin, tapi Ridho responnya malah tidak sesuai harapan. Bukannya dia mengingatkan istri, malah membuat kecewa kedua orang tuanya dengan mengatakan seperti ini, ya sudahlah Bu, Pak, kalau sekiranya perlakuan atau sikap dari istriku yang tengah hamil ini bikin kalian tidak nyaman, bikin kalian merasa terganggu, ya sudah, aku bawa besok istriku pulang ke Jambi, ya biar akulah yang ngurusnya di sana, insya Allah tidak bakal apa-apa. Nah, jawaban itu bikin kedua orang tua Ridho ini kayak, janganlah, nah inilah yang kami khawatirkan. Ini dekat sudah tanda-tandanya, nak. Tanda-tanda yang tidak baik itu sudah dekat dengan perilaku dari istrimu. Kamu, nak, kamu yang patut mengingatkan. Kalau kami mengingatkan nanti salah paham, tersinggung, malah berapi. Kami tidak mau, tolong ingatkan. Tapi Ridho tidak mau mengingatkan, malah memanjakan istrinya dengan, ya sudah, apa yang ingin kamu lakukanlah. Dan pantang larang yang terberat atau yang menjadi larangan yang besar itu sengaja dilakukan atau sudah tidak bisa dibendung lagi oleh ibu bapak mertuanya si Ulfa ini, berias di tengah malam dengan menjahit di malam hari. Dua tindakan ini sebagai clue kalau sesuatu yang buruk ini sudah ada di diri Ulfa, tinggal menunjukkan sejatinya saja. Apa yang disebut pantang larang, apa yang ditakuti akan terjadi di waktu yang lampau, di awal-awal kehamilan Ulfa, itu sebenarnya sudah menjadi di diri Ulfa dengan perubahan sikap seperti itu. Namun sejatinya saja belum terlihat. Pada satu malam, si Ulfa ini terlihat setengah telanjang ya, maaf ya. Itu dia pakai bra, tapi tidak pakai kaos, tapi pakai bawahan. Jadi jatuhnya setengah telanjang lah ya. Ini di malam hari tengah duduk di cermin di meja rias yang ada di kamarnya. Ini asik lah dia berias, bersolek. Yang jadi pertanyaan, mau kemana? Nggak ada acara yang akan didatangin kok malam itu, nggak ada undangan kok, tapi kok malah berias menor kayak itu nggak boleh. Nggak tahu lah ya, kalau berias tengah malam itu katanya sih ya itu ngundang sesuatu yang buruk. Apalagi statusnya Ulfa ini kan suaminya jauh gitu, suaminya jauh. Jadi kalau berias cantik itu sepatutnya ketika menyambut suami pulang kerja, ya biar suami itu senang, wih istriku cantik. Tapi ini suami ndak ada kok malah berias, ini ndak boleh dilakukan. Ditegur lah sama ibu mertuanya. Apa jawaban Ulfa? Bu, biarinlah Bu, Ulfa lakuin apa yang Ulfa mau kayak gitu. Dan ini juga bukan kebiasaan Ulfa, nggak tahu ini. Tiba-tiba saja Ulfa mau kayak gini. Mungkin ini bawaan cabang bayiku, anak yang ada dalam kandunganku, yang mau aku berias cantik malam ini. Ya sudahlah, sama saja ibu itu, yo nggak boleh aku ngidam kayak gitu. Nah, mendengar itu ibunya si Ridho ini cuma dapat beristighfar. Sudahlah, dibiarkannya lah. Jadi semakin dibiarkan semakin menjadi-jadi, dan puncaknya di satu malam, tepatnya di Kamis malam Jumat, yang mana di Sabtu malam Minggu ini Ridho biasanya kan pulang
seminggu sekali di hari Minggu. Nah, ini di Kamis malam Jumat. Kurang lebih sekitar jam 9 malam lah. Pada saat itu ketika ibu mertua Ulfa ini keluar dari kamar ke kamar mandi mau buang air kecil, ini di ruang tengah, yang mana penggambaran situasinya seperti ini sahabat-sahabat ya. Rumah itu rumah papan semi permanen. Banyak kamar yang ada di ruangan tersebut dan banyak ruang yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi ruang tamu ini beda, ruang keluarga, ruang TV, meja makan ini beda. Dan di antara ruang keluarga dengan meja makan ini ada satu space, sebuah jendela, dan di depan jendela tersebut ada meja. Kita sebut saja ini meja serbaguna. Bisa untuk kalau anak-anak di rumah itu ngerjain PR siang-siang biar terang, bisa di atas meja itu. Atau ada kegiatan rumah tangga lain, misalnya menjahit pakaian, karena ini kan depan jendela nih, kalau siang kan dibuka terang, kita ngejahit pakai jarum tangan, ini kan butuh pencahayaan yang cukup ya, biar rapi jahitannya, biar tidak tertusuk ke tangannya. Disitulah aktivitas itu dilakukan. Jadi di antara ruang tonton TV atau ruang keluarga dengan meja makan itu ada satu kursi dengan satu meja pas menghadap ke jendela. Nah, ketika ibu mertuanya si Ulfa ini di jam 9 itu keluar ke kamar mandi yang ada di belakang, di kursi atau di meja serbaguna yang menghadap ke jendela itu tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ibu mertua Ulfa ini keluar dari kamar mandi untuk kembali menuju ke kamarnya, ibu mertua Ulfa melihat kalau Ulfa sedang duduk di kursi meja tersebut. Di jam 9 malam, beberapa lampu yang ada di rumah tersebut kan sudah dimatikan, karena mereka sudah mau tidur nih. Suasana kampung di jam 9 itu sudah sangat sepi sekali, sahabat-sahabat. Jadi dari kejauhan ibu mertua Ulfa ini melihat kalau itu Ulfa ngapain di situ? Sedang apa dia? Karena posisinya kan masih ngelihat bagian samping, jauh pula. Mendekatlah ibu mertua Ulfa, dan ketika sudah dekat, posisi ibu mertua Ulfa ini pas berada di belakang Ulfa yang tengah menghadap ke jendela, sedang melakukan sesuatu. Ini terlihat dari gesturnya, ngelihat dari geraknya, ini terlihat sedang menjahit, jahit tangan. Nah, ibu mertua Ulfa pun ngomong atau negur gitu, "Nak, kamu lagi ngapain? Apa yang kau buat di situ?" Tapi tidak ada jawaban. Dari geraknya, Ulfa ini tetap melakukan apa yang dikerjakannya pada saat itu, dan bergeserlah ibu mertua Ulfa ini ke sisi kanan untuk mendekat, untuk melihat apa yang tengah dilakukan Ulfa. Tapi begitu ibu mertuanya ini bergeser, Ulfa pun bergeser, kayak menghindar. Sama-sama bergeser, kayak tidak mau memperlihatkan apa yang tengah dilakukannya. Tapi terlihat dari gesturnya ini sedang menjahit dengan jarum tangan. Nah, ibunya Ulfa ini penasaran, nih kok anak malah ngindar. Kamu ngejahit ya? Nggak boleh, nak. Jahit malam-malam kayak gini. Apa yang kamu jahit? Besok aja lah. Taruh aja di situ. Kalau memang butuh dijahit, biar ibu yang jahit besok. Biar ibu. Taruh situ, nak. Taruh situ. Masuk kamar lagi. Tapi lagi-lagi tidak ada respon dari Ulfa, dan ibu mertuanya tadi mencoba untuk meraih tangan Ulfa yang tengah menjahit ini untuk menghentikan apa yang dilarang atau yang dipantangkan, menjahit tengah malam untuk wanita hamil muda ini tadi, meraih tangan Ulfa. Dan ketika tangan Ulfa ini ditarik, terlihatlah aktivitas yang tengah dilakukan Ulfa. Betul, memang benar menjahit, tapi bukan menjahit kain, bukan menjahit baju yang rusak, tapi Ulfa menjahit bagian tangannya sendiri, menusuk dengan jarum yang ada benangnya, ditarik, darah mengucur, tapi Ulfa tidak bereaksi, tidak sama sekali merasakan sakit. Tangan yang berdarah dipegang sama ibu mertuanya, tangan yang memegang jarum ditahan sama ibu mertuanya. Ibu mertua Ulfa beristighfar, "Astagfirullahaladzim, nak, Pak, tolong Pak, Ulfa Pak, tolong Pak." Paniklah ibu mertuanya. Tapi di tengah kepanikan ibu mertuanya,
Ulfa merespon dan membuat ibu mertuanya jauh lebih panik dan ketakutan. Tangan Ulfa seketika memiliki tenaga yang begitu kuat. Pegangan dari ibu mertuanya disentaknya dan terlepas, dan Ulfa ini mendekatkan wajahnya ke wajah ibu mertuanya sembari mengatakan, "Apa yang nak ku buat, jangan kau larang. Apa yang nak ku buat, itu nak ku." Dengan suara yang parau, dengan mata yang menjelit tajam, ibu mertua Ulfa hampir pingsan. Dan ketika adik-adik dari Ridho, adik-adik ipar dari Ulfa, mendengar teriakan dari ibunya yang kepanikan ini keluar dari kamar, semuanya mendekat. Tapi posisinya pada saat itu Ulfa ini sudah mulai melemah. Dengan darah yang banyak keluar, langsunglah Ulfa ini dilarikan ke mantri atau rumah mantri yang ada di kampung tersebut di malam itu, dibawa ke sana dan langsunglah dilakukan penanganan. Karena luka Ulfa ini kan bukan luka robek, jadi luka tusukan kayak gitu, nggak bisa dijahit, nggak bisa diapa, cuman dibersihkan, diobatin dan ditempel saja ya, untuk menghentikan darahnya. Dan ketika Ulfa sadar, ditanya apa yang tengah dilakukan Ulfa, dia bingung, malah dia bertanya, "Tangan Ulfa kenapa, Bu? Ulfa kenapa?" Dan disitulah menjadi patokan atau menjadi titik keyakinan dari keluarga Ridho atau keluarga dari suaminya Ulfa ini, bahwa Ulfa ini sudah diganggu oleh sosok makhluk gaib lantaran Jeringo Bangle sebagai penangkal ini tidak digunakan lagi, dah dibuang kemana entah sama si Ulfa, dan pantang larang ini sudah sering sekali dilakukan oleh Ulfa. Dan naasnya, di minggu itu, ibu dan bapak Ridho yang sudah khawatir sekali dengan Ulfa, yang ya, sudah mereka jamin lah kalau Ulfa di kampung ini akan baik-baik saja di masa kehamilannya, mereka akan menjaga. Tapi nyatanya seperti ini, kecolongan ini, khawatir sekali kalau Ridho ini bakal marah. Karena kan ya mereka menjamin kalau Ulfa di kampung kami jaga, insya Allah baik-baik saja, tapi malah kecolongan kayak gini. Dan celakanya lagi, kekhawatiran dari kedua orang tua Ridho ini memuncak ketika minggu yang seharusnya dijadwalkan Ridho ini balik, ini malah nggak balik. Nggak tahu apa alasannya. Bapaknya Ridho ngomong sama ibunya, "Kita susul aja yuk," atau suruh orang nyusul, kabarin kalau istrinya sudah berperilaku aneh. Istrinya ini sudah kayak ya didempetin lah sama makhluk gaib. Kita takut apa yang kita khawatirkan terjadi, gangguan dari sosok itu terjadi. Tapi ibunya Ridho bilang, "Nggak usah lah Pak, biarinlah nanti Ridho di sana ketar-ketir pula lagi, khawatir celaka pula lagi dia di sana. Ya biarlah, insya Allah ini bisa kita tanganin." Dan pengobatan pun mulai dilakukan, sahabat-sahabat. Jadi ya, dengan ketidaksadaran si Ulfa dengan apa yang dilakukannya, ini sudah fix. Ini gangguan dari sosok yang menakutkan, yang dikhawatirkan dan yang sering mengganggu wanita-wanita bunting bungaran yang ada di desa atau di tempat-tempat lain yang ada di wilayah Provinsi Jambi, yang dapat menyebabkan kematian. Resikonya mati, itu yang dikhawatirkan, bukan janinnya saja yang hilang. Resikonya ibunya mati, janinnya pun pasti akan mati. Nah, jadi dicobalah, dibawa ke orang pintar, ke dukun beranak yang memiliki kemampuan spiritual ya. Ya dicobalah, dilihat, ya memang dekat. Mantumu ini sudah ketempelan dengan sosok itu. Minta solusi, ndak gampang. Satu-satunya yo ikhlas dan minta sama yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ndak putus asa kedua orang tua Ridho. Jadi berbagai upaya pada saat itu dilakukan, dan alhamdulillah ya, Ulfa ini kayak diobatin sama dukun beranak itu dengan ikhtiar ya. Air didoain, air itu terus diminumin, setiap mandi air itulah yang dimandikan dicampur dengan air bak. Jadi ya sedikit banyak Ulfa ini mulai nurut lagi nih sama apa yang diomongin atau diarahkan ibu mertuanya, kayak petuah petiti, pantang larang, itu jangan dilakukan. Nah, dan yang tadinya Ulfa sengaja melakukan itu jadi ndak lagi dilakukan. Mulai lagi Jeringo Bangle yang ndak tahu ya itu disimpannya di mana sama Ulfa, tiba-tiba saja ketemu, dipakai lagi sama si Ulfa. Dan beberapa masa atau beberapa waktu lah
dari setelah kejadian dia jahit tangannya sendiri itu, sikap perilaku Ulfa ini ya kayak awal lagi, manut, baik gitu kan. Dan kekhawatiran dari kedua orang tua Ridho atau ibu bapak mertuanya si Ulfa ini sedikit berkurang, tapi kekhawatiran atau waspada ya ini tetap. Dan puncaknya lagi di satu ketika, kalau nggak salah Ulfa bilang ini hampir 2 minggu lah dia ya, Ridho nggak pulang hampir 2 minggu, dan hampir 2 minggu itu pula Ulfa ini nggak diperbolehkan kemana-mana tuh dikawal, bahkan sampai ke kamar mandi pun ini dikawal. Ibu mertuanya jaga di depan pintu kamar mandi, ya Ulfa mandilah, nggak dilepasin sendiri, dan Ulfa pun sudah 2 minggu nggak keluar. Jadi ibu mertuanya ini paham, orang hamil ini kan ngidam pengen sesuatu tuh pasti. Mungkin Ulfa nih karena suaminya udah 2 minggu nggak balik, ya ndak berani mengutarakan apa yang dipengenin, apa yang diidamin sama mertuanya. Jadi kayak dipendam aja. Tapi feeling ibu mertuanya tadi, karena sama-sama perempuan, pernah juga ya melewati masa hamil atau bunting bungaran, ditanyalah di sore itu. Ditanya sama ibu mertuanya, "Nak, abangmu kan sudah 2 minggu ndak balik nih. Kamu kira-kira pengen apa? Apa yang kamu kepengenin? Ya sekira-kiranya bawaan idaman, bawaan ngidam kamu, ada ndak yang pengen kamu makan? Yuk, kita cari yuk. Yuk makan yuk." Nah, Ulfa spontan mengatakan seperti ini, "Iya bu, aku dari kemarin pengen makan jambu. Basing lah. Jambu biji kah? Atau jambu air kah? Tapi aku pengen ngeliat batangnya. Ya istilahnya metik di batang lah, kayak gitu. Nah, nggak susah kalau itu. Yuk, kita keluar. Mumpung masih sore," kata ibu mertuanya. Ini kisaran jam 3 masuk jam 4 lah. Ya, waktu-waktu yang masih diperbolehkan untuk wanita bunting bungaran keluarlah mereka. Jalanlah di tengah-tengah kampung, dan ketika bertemu dengan sebatang pohon jambu biji yang sudah rindang, sudah tua, tinggi batang jambu bijinya itu, dahannya pun besar-besar. Ibu mertuanya berdiri pas di samping Ulfa di depan batang jambu biji itu dan mengatakan seperti ini, "Nah, rezeki kau nak, tuh jambu bijinya berbuah banyak yang masak di atas." Tapi apa respon Ulfa? Bukannya dia bilang minta diambilin, tapi hal yang mengejutkan terjadi. Sikap perilaku Ulfa di sore itu berubah. Tidak layak seperti wanita tengah hamil masuk ke hamil 5 bulan. Sikap Ulfa berubah layaknya seperti seekor kera. Melihat batang jambu itu buahnya banyak, Ulfa tadi manjat langsung dengan cekatan, dengan cepat naik ke pohon jambu itu. Dan yang mengerikannya lagi, dahan-dahan batang jambu yang tidak terlalu besar ukurannya itu dititi sama Ulfa, dan bisa pula dia seimbang di sana. Berjalan dia meniti batang dahan jambu itu dan metiin jambu-jambu yang ada di atas layaknya seperti seekor kera, dan itu menjadi tontonan warga yang ada di sana. Semuanya ya bengong lihat, innalillahi, kenapa ini? Ini bukan tontonan yang fantastik, bukan kemampuan yang wah. Ini pasti kenapa? Ini pasti ada apa-apa. Dan itulah, di kondisi itu Ulfa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tubuh Ulfa tengah dikendalikan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Sore itu rame warga kampung di sini. Kalau kami orang Jambi bilang besapi-sapian pokoknya. Ya, berpujuk-pujukan, "Ayo nak, turun nak." Tapi Ulfa tidak merespon. Sampai di mana disusulin di atas. Dan dapatlah Ulfa ini diturunkan dengan selamat, karena sedikit saja kesalahan dalam tindakan Ulfa bisa mati. Bisa jatuh, bukan keguguran lagi, bisa mati Ulfanya. Ya. Jadi kekhawatiran itu bukan cuman khawatir dengan kandungannya, tapi keselamatan dari Ulfanya juga dikhawatirkan sekali, karena pohon jambu itu cukup tinggi. Nah, selesai Ulfa dapat dievakuasi, dibawa ke rumah, diobatin lagi, dan alhamdulillah kondisi Ulfa membaik, tapi hanya sementara. Nah, dalam kondisi seperti itu, ini dah tidak bisa lagi didiamin. Suaminya harus tahu. Adiknya Ridho
adik jatuhnya anak kedua lah dari keluarga tersebut, ini diutus kau ke Jambi, sampaikan ke abang kau, suruh abang kau sampaikan kepada ibu bapak Ulfa balik ke sini. Kondisi Ulfa sedang tidak baik-baik saja. Kondisi Ulfa dalam keadaan yang menakutkan. Balik. Dan di masa itu, ini pengakuan Ulfa ya, dia dah banyak yang tidak ingat, sahabat-sahabat, dengan apa yang dilakukannya. Kalau tidak dengar cerita dari orang-orang, dari ibu mertuanya, dari bapak mertuanya, dari suaminya, dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Seingatnya itu cuma sebatas melihat batang jambu. Selebih dari itu dia tidak ingat apa-apa. Sedikit-sedikit lah ingat. Nah, jadi dikabarin lah, karena waktu malam nih, naik travel lah adiknya si Rido ini tadi sampai ke Jambi. Itu ya estimasinya kalau 6 jam ya, itu berarti kan di tengah malam dan pagi menjelang siang. Rido, ibu bapak Ulfa, keluarga Ulfa, adiknya Rido yang nyusul sana itu sudah sampai di Sarolangun, sudah sampai ke rumah Rido tempat Ulfa tinggal dan melihat kondisi Ulfa. Ketika Rido dipertemukan dengan Ulfa setelah 2 minggu tidak ketemu, Rido sangat terkejut sekali dan bertanya kepada ibunya, "Bu, apa yang sebenarnya terjadi kepada istriku?" "Nggak usah kau tanya, kau lihat dulu. Kau lihat dulu cemana bentuk bini kau sekarang. Kau tengok dulu keadaannya sekarang." Dibukalah pintu kamar. Dalam kondisi pada saat itu terpaksa tangan dan kaki Ulfa diikat dengan spray yang dijadikan tali untuk membelenggu atau untuk menahanlah tangan dan kaki Ulfa ini agar tidak melakukan sesuatu. Karena apa yang dilakukan Ulfa, tindakan yang dilakukan Ulfa dalam kondisi seperti itu, ini tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya. Sekali Rido melihat, dia ngucap, "Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang dilihat Rido, istrinya itu berantakan sekali. Rambutnya ini udah acak kadul, wajahnya ini udah cemong-cemongan, dan matanya itu jelas sekali kayak mata panda. Lingkarnya itu hitam, bahkan bola matanya itu tidak kelihatan lagi, sahabat-sahabat. Jelas terlihat kalau kondisi istrinya sedang sangat tidak baik-baik saja, dan itu bukan istriku. Dan apa yang dikatakan oleh ibunya Rido ini menjadi tamparan ya, atau menjadi satu shock dalam kondisi Rido yang beratlah menerima kenyataan istrinya acak-acakan seperti itu, dan menerima kenyataan kalau istrinya tengah diganggu oleh sosok yang sangat ditakuti sekali, sangat dikhawatirkan sekali, dan kekhawatiran itu terjadi. Ibunya Rido mengatakan, "Makanya kau sebagai suami patutnya lebih berpikir untuk kebaikan istri, bukan menyenangkan istri dengan mengikuti apa yang dia inginkan. Salah keinginan istrimu kemarin, pantang larang telah dilakukannya, sengaja melanggar pantang larang. Sudah aku ingatkan, ingatkan istrimu, tapi apa kau bilang? Biarkan Bu, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Malah kau mengancam kalau ibu tidak senang, ku bawa istriku ke Jambi. Itulah yang ku khawatirkan. Kau lihat istri kau, kau tahu bentuk istri kau tuh, kau tahu apa yang ada di dalam istri kau tuh. Itulah yang dinamakan sinde. Itulah yang dinamakan sinde. Gangguan yang tengah terjadi kepada Ulfa, itulah gangguan dari sinde. Apa itu sinde? Nanti akan saya jelaskan. Yang jelas, sinde itu adalah sebuah energi, sebuah gangguan lah ya, yang tertuju atau yang memang menyasar wanita-wanita yang hamil muda atau bunting bungaran. Jadi apa-apa saja pantang larang yang sudah dikatakan agar tidak dilakukan oleh Ulfa atau wanita tengah bunting muda, itu adalah pantang larang agar sinde ini tidak mengganggu, agar sinde ini tidak mendekati wanita yang bunting bungaran ini. Satu saja pantang larang tersebut dilakukan, sinde akan mengambil alih tubuh dari wanita tersebut dan mengancam keselamatan janin, bahkan nyawa dari wanita itu sendiri. Ketika wanita itu sudah dirasuki oleh sinde, ingatannya ini akan hilang, dan kondisinya ini akan 98% dirasuki oleh sosok gaib yang tak tahu wujudnya seperti apa,
Namun penggambaran dari Sinde, wujud Sinde itu adalah gambaran wanita yang tengah kerasukan. Dengan berantakannya wanita itu, dengan di bawah kesadarannya dia berpakaian cemong-cemong, ya istilahnya ndak malu kalau payudaranya kebuka, pahanya itu kainnya robek, dengan rambut yang acak-acakan, kadang-kadang makan tanah, makan kotoran. Pokoknya apa yang ndak baik dilakukan oleh orang yang tengah dipengaruhi Sinde. Itulah perwujudan Sinde. Pokoknya sikap, tabiat, perilaku yang buruk itulah perilaku Sinde. Bahkan kalau di Jambi, kalau kita sudah marah nih dengan seseorang, kalau sudah keluar istilah Sinde kau, kelakuan kau lebih buruk dari Sinde, itu berarti udah marah betul lah. Nah, berarti tabiat, kelakuan buruk, hal-hal yang tidak baik dilakukan, itulah kebiasaan dan perilaku dari Sinde, dan itulah yang dilakukan orang yang kesurupan. Maaf cakap, kotornya sendiri pun dimakan. Ini bukan gangguan kejiwaan, dah. Ini memang pure gangguan dari makhluk astral. Mau dirukiah kayak jin, nggak ada sosok jinnya tuh, nggak ada, nggak berbentuk. Misalnya, wah dilihat nih sama anak indigo, wah ini yang merasukinya ini bentuknya kayak gini, kayak genderuwo. Enggak, Sinde itu nggak berbentuk. Namun gangguannya memang sangat menakutkan sekali, terkhusus untuk perempuan-perempuan yang tengah bunting bungaran. Nah, jadi melihat kondisi seperti itu, Ridho ini kayak ditampar sama emaknya dengan ucapan, dengan kata-kata. Lalu apa yang harus dilakukan Ridho? Nggak bisa melakukan apa-apa kecuali pasrah dengan ketentuan yang telah Allah berikan. Balik belanya, orang tua Ridho lah yang menyelesaikan semua ini. Nah, belum lagi di sini konflik antara ibu bapak kandung dari Ulfa dengan ibu bapak Ridho yang istilahnya ya mempertanggungjawabkan kesehatan keselamatan dari Ulfa ini selama tinggal di Serolangun. Itu semua sudah cacat karena Ulfa malah kejadian kayak gini. Kalau tinggal di Jambi belum tentu Ulfa kayak gini, belum tentu Ulfa kerasukan Sinde kayak gitu. Jadi pertengkaran ini tidak bisa terelakkan, tapi ya, kalau mau terus diributin kapan lagi untuk pengobatan si Ulfa. Nah, singkat cerita, Ulfa dalam keadaan seperti ODGJ, seperti ya tidak sadarkan diri lah. Ini kurang lebih sampai usia kandungannya mendekati 7 bulan. Berarti dari 5, 6, hampir 2 bulan dalam kondisi seperti itu. Bahkan ini semua berdampak dengan orang-orang yang tinggal di rumah itu, semuanya jadi kesusahan, kesulitan untuk mandi. Kamar mandi udah tidak bisa dipakai lagi. Karena apa? Pernah satu kejadian Ulfa ini ya mau dimandikan, atau dia dalam keadaan sadarlah dari kesurupannya, ya, yakin nih mau mandi, dibiarin mandi sendirian sejam tidak keluar dari kamar mandi. Tahu-taunya si Ulfa ini sudah merendam dirinya di dalam bak mandi. Ujung-ujungnya apa? Bak mandi itu dihancurin sama si Ridho, digembok kamar mandinya. Ujung-ujungnya mandi numpang di rumah tetangga, mandi di jamban. Belum lagi kalau malam, Ridho ini selama 2 bulan itu dia cuti kerja, minta izin lah istilahnya untuk merawat istrinya. Selama 2 bulan ini tidur malamnya itu boleh dihitung pakai jari berapa kali, cuman karena ketika Ridho tertidur lelap di tidur malamnya, kondisi Ulfa di sini kembali mengkhawatirkan. Sikap perilaku Ulfa ini ya aneh, kayak apa yang dilakukannya itu sengaja dibuat kayak mengancam keselamatannya. Pernah di satu malam Ridho ini tertidur sebentar, bangun-bangun Ulfa itu sudah ada di atas lemari dengan memukul-mukul kepala dan merobek-robek pakaian yang dikenakannya. Kayak gatal, sampai berdarah-darah digaut sama si Ulfa. Dalam kondisi Ulfa yang tidak sadarkan diri. Jadi memang penjagaannya itu memang ketat sekali, sampai keluarga ini berpikir apa kita pasung aja ya biar kita ndak kecolongan gitu. Jadi dalam masa pengobatan Ulfa ini kita pasung aja lah untuk kebaikan, tapi ndak tega masung ibu yang tengah hamil gitu ya. Jadi ya mau ndak mau keluarga saling bahu membahu, saling menjaga, dan alhamdulillah lepas 7 bulan Ulfa dapat pengobatan yang tepat dan Ulfa dapat disembuhkan, sahabat-sahabat. Pengaruh Sinde yang mempengaruhi dirinya ini dapat dikeluarkan, dan ini boleh dikatakan pengobatan yang 1001 bisa terjadi.
Ulfa pure dapat kesembuhan yang total. Bahkan Ulfa dapat mengingat apa-apa saja yang sudah terlewatkan di masa-masa Ulfa ini kesurupan. Kayak memori ingatannya tuh kayak mundur ke belakang dan tersimpan kayak gitu. Nah, pengobatan yang dilakukan ya ini pengobatan alternatif ya diiringi atau diselingi dengan pengobatan dari keagamaan, misalnya kayak ya diruqyah kayak gitulah. Tapi bukan ruqyah dalam arti kata kayak ruqyah modern zaman sekarang, didoain sinde itu nggak bakal keluar. Jadi step by step, ya, mulai dari pondasi batinnya diperkuat lagi, mulai dari alam bawah sadarnya ini dicoba untuk disadarkan lagi. Istilahnya kalau kamu tertidur, bangun nak, bangun. Lawan rasa yang mempengaruhi diri kamu itu, lawan. Sinde itu lawan dari diri kamu. Nah, sampai di mana Ulfa pun sadar dan sembuh total. Di usia kandungannya menginjak 8 bulan. Dan ketika Ulfa ini sembuh, Ulfa ini ya sadarlah, gitu kan. Ulfa ini pun bingung dengan apa yang terjadi, gitu. Jadi ya pelan-pelan Ridho selaku suami, ibu bapak Ridho selaku mertua, ya, yang istilahnya ya yang melakukan pengobatan lah, ini mencoba untuk pelan-pelan menyampaikan situasi apa yang telah dilewatkan oleh si Ulfa, biar Ulfa ndak shock, ndak terkejut, dan Ulfa sadar apa yang dilakukan itu salah. Tapi faktanya beda, sahabat-sahabat. Ulfa malah kayak ini, tuduhan yang kalian, bukan tuduhan ya, tapi cerita, realita yang telah berlalu tanpa aku ketahui, itu kayak tuduhan-tuduhan yang tuduhan yang kayak betul-betul lah kamu telah melakukannya, tapi sepengakuan atau apa yang telah dilalui Ulfa nggak kayak gitu, Bu. Aku nggak pernah berniat mau melepas apa yang kau kasih dulu yang dinamakan jeringo bangle sebagai jimat, dan sengaja melakukan larang pantang seperti yang ibu bapak ceritakan. Nggak ada sama sekali. Aku malah merasa kayak aku sudah melakukan apa yang dijadikan patokan atau larang pantang itu udah kuikutin gitu, nggak kulakuin, tapi malah sebaliknya terjadi. Dan seingat Ulfa, ya, dari kejadian-kejadian yang mulai menentang, mulai bangkang dengan ibu mertuanya, mulai melepas jeringo bangle, mulai istilahnya mulai keras lah dengan ibu mertuanya, itu dirasakan Ulfa di satu malam, bermula di satu malam. Dan dari satu malam itu Ulfa ini mulai merasa kayak mimpi-mimpi yang aneh. Dia bersahabat dengan seorang wanita lansia. Wanita lansia itu memprihatinkan sekali, dan banyak hal-hal dari wanita lansia itu patut ditolong atau dikerjakan oleh si Ulfa. Itu semua terjadi dalam mimpi, tapi seakan-akan real, seakan-akan nyata. Namun realita kenyataan yang dirasakan Ulfa di dalam mimpi, ketika Ulfa kondisinya sudah sadar 100%, ya, efek atau energi sinde itu sudah tidak ada di tubuhnya. Ketika Ulfa mengingat momen-momen mimpi itu berlalu, Ulfa di sini menggidik mengerikan. Itu nenek-nenek tua lansia yang kubantu di dalam mimpi. Apa yang kubantu itu tak sepatutnya aku lakukan. Jadi Ulfa ini mimpi nenek-nenek tua lansia itu minta tolong kasih makan ternakku. Di dalam mimpi pada saat itu, karena Ulfa ini masih dalam pengaruh sinde, Ulfa melihat ternak itu wujudnya manusia, lehernya dirantai, ada anak kecil, ada ibu-ibu bunting, tapi laki-laki dewasa tidak ada. Anak-anak kecil laki-laki, perempuan ada, ibu-ibu bunting lain banyak. Itu lehernya semua diikat layaknya seperti domba. Di masa itu, dalam kondisi dia masih dalam pengaruh sinde, dia tahu kalau itu adalah manusia, tapi perasaannya mengatakan kalau itu hewan ternak. Nggak ada belas kasih, ya kayak ngasih hewan ternak makan aja. Tapi ketika Ulfa sudah sadar, lepas pengaruh sinde itu dari tubuhnya, apa yang kulakukan kemarin berarti tak sepatutnya kulakukan. Innalillahi
itu manusia-manusia kok bisa diperlakukan seperti hewan, dan statusnya aku apa yang kulakukan? Mau ngikut perintah dari sosok lansia yang tak dikenal oleh Ulfa. Nah, apa itu Sinde? Apa yang dirasakan Ulfa? Itu masih menjadi misteri di bagian cerita Sinde part pertama ini. Karena durasi sudah terlalu panjang, saya akan melanjutkan Sinde di part kedua dengan penjabaran penjelasan apa sih yang dirasakan Ulfa selama 2 bulan dalam kesurupan. Apa yang dirasakannya ketika dia manjat, ketika dia nusuk-nusuk tangannya. Apakah Ulfa sadar? Apakah Ulfa merasa sakit? Apa itu semua pengaruh Sinde? Dan apa perwujudan Sinde? Dan kenapa Sinde itu bisa ada? Apakah Sinde itu berwujud? Apakah Sinde itu apa? Penjabarannya, penjelasannya akan saya ceritakan lengkap di part kedua Sinde.